Aku Amelia Rosa. Kali ini kita akan membahas 12 skill literasi digital menurut Jenkins tahun 2009. Pertama, play atau bermain. Play itu kapasitas untuk bereksperimen dengan lingkungan seseorang sebagai bentuk pemecahan masalah, bukan pengetahuan untuk cara menggunakannya. Nah, kamu bisa anggap itu game. Aku mau cerita sedikit. Jadi waktu itu aku punya akun Twitter dan aku bener-bener ini sih nggak tahu apa-apa waktu pas abis download itu. Nah, aku baru deh buka akun Twitter itu, terus aku jelajahin satu-satu. Nah, aku jelajahin satu-satu, aku jadi tahu, oh begini nih caranya ganti bio, oh gini caranya change profile, oh gini nih caranya bikin yang kalau misalnya nih kalian bisa kasih tahu apa sih itu yang di belakang. Terus aku baru tahu gimana caranya retweet, gimana caranya QRT, quote retweet. Nah, terus ada juga yang cuma nge-komen. Nah, dan juga aku baru tahu gimana caranya mencari di Twitter itu ternyata lebih gampang, cuma pakai kalimat tuh ketemunya tuh banyak banget. Dan juga baru tahu kalau di Twitter tuh ada yang namanya bookmark. Itu aku semua tuh anggapnya tuh kayak game, tau gak sih? Kayak contohnya kamu udah masuk ke sebuah aplikasi game, kamu jadi cari tahu gitu kayak game yang cocok-cocokin itu loh, yang mix and match itu, pakai bajunya apa. Nah, itu game-game kayak gitu kan. Kedua, simulasi atau simulation. Simulasi kalau menurut jurnal nih, itu tuh dibilang kemampuan untuk menafsirkan dan membangun model dinamis proses dunia nyata. Simpelnya gini, simulasi. Apa yang kamu lihat, kamu simulasikan. Aku pandemi nih, sebenarnya itu nyata banget. Aku benar-benar ikutin nih semua video TikTok masak-masak yang murah meriah itu buat jadi snack aku di rumah bareng keluarga. Selain aku jadi bisa memanfaatkan media digital dengan baik, aku dan orang-orang di rumah bisa makan enak tapi tetap murah. Contohnya bisa bikin pisco lumer dengan modal yang sedikit. Ketiga, kinerja atau performance. Kalau di dalam jurnal artinya tuh begini. Kemampuan untuk mengadopsi identitas alternatif untuk tujuan improvisasi dan penemuan. Jadi performance ini bagaimana sih cara kamu mengungkapkan identitas diri kamu, tetapi setelah kamu melihat dunia digital. For example, udah banyak banget kan yang tahu Spider-Man yang baru rilis terakhir, banyak banget yang suka. Nah, dan di dunia nyata banyak banget nih yang jadi cosplay jadi Spider-Man. Contohnya begitu. Itu maksudnya performance. Apa yang kamu tunjukin menunjukkan identitas kamu bahwa kamu emang lagi suka banget nih sama Spider-Man. Keempat, peruntukan atau appropriation. Kalau di dalam jurnal itu dibilangnya kemampuan untuk mencoba dan memadukan kembali isi media. Maksudnya apa sih? Simple aja. Kita banyak banget nemuin konten-konten kreator itu kalau misalnya buat suatu konten mereka itu pasti mix and match. Tapi dalam hal ini kan dibilang gini, untuk mencoba dan memadukan kembali isi media. For example, yang kita suka lihat YouTube Rewind. Nah, mereka itu mix and match kehidupan sehari-hari, apa yang terjadi dalam lingkungan kita menjadi sebuah video yang akan disebarkan ke dalam media digital. Tapi appropriation ini memang lebih kepada budaya ya, mengarahnya yang lebih kepada budaya atau hukum etis yang berlaku. Jadi kayak contohnya beberapa film yang kita tonton di bioskop kadang lebih mengacu kepada budaya-budaya tertentu. Kelima, multitugas atau multitasking. Ini menarik, multitugas atau multitasking. Ini benar-benar relate banget sama kehidupan kita sekarang, apalagi sejak masa pandemi. Kalau menurut arti dalam jurnal, ini dibilang kemampuan untuk mengamati lingkungan seseorang dengan mengubah fokus sesuai dengan kebutuhan. Kita juga tahu ya sebenarnya dengan mendengar kata multitasking, wah berarti bukan cuma satu kegiatan aja, 2 kegiatan, 3 kegiatan, bahkan mungkin bisa 4 kegiatan kali ya di zaman sekarang. Kemarin aku pulang kampung dan waktu itu disuruh sama papa aku buat mesen tiket. Nah, kalau mungkin dulu kita harus nyari kali ya mana nih tempat jual tiket pesawat. Waktu itu beberapa tahun lalu aku mesti kayak gitu sama papa aku. Sekarang karena udah zaman teknologi, aku pun memanfaatkan teknologi tersebut. Aku langsung buka aja salah satu aplikasi yang emang udah terkenal, kita sebut aja nih ya, Traveloka. Nah, aku buka Traveloka, aku buka tiket.com, aku cek
semua tiket penerbangan di sana, tiket hotel di sana, biar aku bisa lebih mudah. Dan aku ngelakuin itu sambil ngapain? Aku ngelakuin itu sambil ada tugas kuliah. Jadi sambil nungguin mereka proses, dan juga prosesnya itu pun gak lama ya, dan gak perlu ngeluarin ongkos buat nyari tiket, udah jadi. Keenam, kognisi yang terdistribusi atau distributed cognition. Dalam jurnal sih dibilangnya kayak gini nih, kemampuan untuk berinteraksi dengan perangkat-perangkat yang dapat memperluas kapasitas mental. Nah, singkatnya ini berhubungan dengan diri sendiri. Bagaimana kamu mencari segala hal yang ada di dunia digital. Contohnya nih, aku cari soal model-model. For example, model-model gitu. Akankah itu membuat diri aku semakin termotivasi untuk melakukan olahraga or something like diet? Atau malah bikin aku down karena ngeliat, ya Allah, bodinya bagus banget, yang lama-lama jatuhin diri sendiri? Nah, contoh lainnya, aku yang selalu ngikutin semua hal yang lagi rame di sosial media dengan melihat Twitter, Instagram. Ketika aku lepas sekali aja, dalam sekali, sejam, 2 jam, aku gak bisa tuh tanpa media online. Is it like FOMO? Aku jadinya FOMO. Dan aku pernah loh di dalam hal itu. Jadi waktu itu aku baru-baru banget suka sama idol Korea. Dan aku bener-bener ngikutin, dan aku gak mau jadinya telat sedikit pun informasi dia. Kalau telat aku bete. Is it like FOMO, right? Jadi distribusi cognition ini, jadi lebih mengarah kepada gimana caranya kita mengatur diri kita di dalam menggunakan media digital. Karena ini akan berdampak kepada kesehatan mental kita secara tidak langsung. Ketujuh, kecerdasan kolektif atau collective intelligence. Ketika kita mendapatkan suatu berita, ketika kita mendapatkan sesuatu yang lagi rame, kita bukannya langsung nimbrung sesuai dengan pendapat kita aja. Kita lihat, kita telaah dulu, kita lihat dari informasi lain, kita baca dulu komen-komen lain. Memang lama, memang. Tapi itu mengasah kecerdasan kita secara tidak langsung. Jadi gak cuma ngomong kosong, jadi gak tong kosong nyaring bunyinya nanti di media-media online tersebut, komenan-komenan kita. Kan sayang, udah nyediain waktu buat diam duduk sambil komen-komen, ternyata gak bermanfaat juga buat kita, ya kan? Tapi selain hal yang tadi udah aku bilang, ada juga nih, Kan kayak kemarin ada banyak banget komunitas online, tempat belajar online kan, terus diskusi online. Nah, itu salah satu kecerdasan kolektif kita bisa diasah. Nah, jadi kayak kita udah nemuin suatu hal, kita bahas dengan teman-teman komunitas online kita. Terus kita nemuin pandangan baru yang memang udah hasil analisis bersama. Kedelapan, pertimbangan atau judgment. Di dalam jurnal itu tuh dibilang sebagai kemampuan untuk mengevaluasi kendala dan kredibilitas sumber informasi yang berbeda. Simpelnya gini, kalau misalnya kita udah menemukan nih berita-berita highlight di online, di sosial media, entah itu di Instagram, entah itu di website online, website berita online, entah kita nonton YouTube. kadang kita nonton itu karena kita ngeliat judulnya kan, kayak hot banget, kayak bener-bener memikat mata kita banget, yang bikin kita jadi kepo. Nah, tapi kita tidak bisa tuh langsung terhanyut dalam berita tersebut. Kita lihat, kita telaah. Kita lihat faktor 5W1H-nya, kita lihat keakuratannya. Kesembilan, navigasi transmedia atau transmedia navigation. Merupakan kemampuan untuk mengikuti alur cerita dan informasi dalam berbagai cara. Nah, zaman ngurus beasiswa itu tuh bener-bener semuanya harus offline. Harus kita datengin tempatnya, atau enggak kita harus ngurus surat-suratnya kita print. Kalau sekarang, no. Semuanya bisa online. Aku cerita ya, dulu waktu itu aku ngurusin beasiswa waktu semester 2. Nah, itu semua serba online. Aku ngerjain esai, aku ngerjain video identitas diri, dan aku juga ngerjain tahap pendaftarannya. Itu ada 3-4 tahap waktu kemarin itu, dan semuanya online. Aku nggak perlu datang ke tempat penyelenggaraan beasiswa itu. Padahal itu masih di satu wilayah loh. Maksud 10, jaringan atau networking. Untuk mencari, menyintesis, dan menyebarkan informasi. Apapun yang kita lihat dari konten kreator itu merupakan jaringan atau networking. Mereka
melakukan kolaborasi, mereka melakukan konten-konten terbaru agar konten-konten mereka selalu dilihat oleh para penonton. Contohnya kayak di YouTube, contohnya kayak di IG, ada namanya selebgram, mereka kan terus tuh melakukan banyak-banyak konten-konten baru agar tetap menaikkan engagement mereka. Nah, 11. Negosiasi atau negotiation. Negosiasi, kalau di jurnal itu merupakan kemampuan untuk bergerak dalam komunitas yang berbeda, bijaksana dan menghormati berbagai perspektif dan memahami serta mengikuti norma-norma alternatif. Nah, di dalam media sosial, si negosiasi atau negotiation ini bisa kita terapkan. Kayak contohnya nih, kita kan dinegosiasi kalau misalnya masuk ke dalam sosial media gitu, media sosial. Kita kan bakal ketemu banyak orang. Apalagi kalau misalnya kamu pengguna Twitter, nah kamu bisa ketemu nih berbagai macam orang. Dulu waktu itu aku bisa ketemu orang Malaysia dan berkomunikasi sama dia, padahal kita nggak pernah ketemu. Aku juga nggak pernah tahu mukanya. Nah, di situ kita bernegosiasi, kita ngobrol, kita secara nggak langsung lagi nyatuin budaya aku dan budayanya dia dengan pemahaman yang berbeda, karena pasti gimana pun caranya kebiasaan suatu negara pasti bakal beda dan itu akan melekat di masyarakatnya. Nah, visual atau visualisasi menafsirkan dan membuat representasi data untuk keperluan mengekspresikan ide-ide, mencari pola, dan mengidentifikasi tren. Gini, di media online, di media digital, yang namanya visualisasi itu sangat penting untuk menarik minat para penonton, untuk menarik engagement, tentunya engagement. Nah, tentunya kayak gitu. Jadi kita harus membuat segala sesuatu semenarik mungkin, baik dari audionya, baik dari isi kontennya, bahkan secara visualnya. Gini. Oke, so far 12 kemampuan untuk skill literasi digital udah kita bahas. Semoga ini bermanfaat buat kamu, dan kalau buat aku sih puji Tuhan enggak, karena aku masih belajar soal skill literasi digital ini lebih dalam, karena kan ini semua berdasarkan pemahaman aku, dari yang aku baca, dari yang aku lihat dari beberapa sudut pandang, karena emang namanya juga bahasa jurnal, bahasa peneliti tuh perlu banget yang namanya. Nah, jadi ini adalah hasil dari pandangan aku setelah mencari beberapa referensi, dan feel free banget buat kalian semua untuk komen sebenarnya, oh enggak, yang ini tuh salah, yang ini harusnya kayak gini. Karena kita sama-sama belajar. So thank you udah nontonin aku dari awal sampai akhir ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Sehat selalu, dan jangan lupa untuk keluar tetap jaga jarak, pakai masker, dan juga jangan lupa untuk cuci tangan. Bye-bye!